Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Novia Zulma dari kelas 2 TIF. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, CHAR UDS API. Jadi sebelumnya kita bakalan bahas mengenai konsep dari REST API. Apa aja sih konsep dari REST API? Yang pertama itu ada resource. Di dalam REST API, setiap unit data yang diakses dianggap sebagai resource ataupun sumber. Nah, resource ini bisa berupa user, artikel, produk, maupun komentar ataupun berita. Lalu kita bakalan lanjut. Ada yang namanya metode HTTP. Nah, REST API ini memanfaatkan metode HTTP standar untuk operasi CRUD-nya, seperti metode get, post, put, ataupun delete. Lalu ada status HTTP. API ini harus memberikan status respon yang sesuai untuk menunjukkan hasil dari permintaan. Beberapa contoh kode status HTTPS yang biasanya kita lihat dalam web yang memiliki sinkronisasi ataupun otorisasi seperti ada kode 200, 201, 400, 401, 404, dan juga 500. Lalu ada yang namanya struktur URL yang konsisten. Nah, gunakan struktur URL yang bersih dan konsisten. URL untuk API harus mencerminkan sumber daya yang dituju. Gunakan kata benda noun dalam bentuk jamak untuk mendefinisikan sebuah resource. Lalu ada format data JSON. Nah, REST API ini umumnya menggunakan JSON atau yang biasa kita kenal dengan JavaScript Object Notation sebagai format response dan permintaan data karena JSON ringan dan mudah dibaca. Berikut adalah contoh dari respon JSON. Lalu ada yang namanya statelessness, tidak berstatus. Nah, setiap permintaan ke server REST API harus independen dan tidak menyimpan informasi session, di mana artinya semua data yang dibutuhkan untuk memproses permintaan harus dikirimkan dalam setiap permintaan. Lalu ada juga yang namanya dengan penggunaan header untuk autentikasi dan tipe konten. Autentikasi adalah menambahkan token autentikasi di headernya authorization. Lalu ada tipe konten, di mana tipe konten ini menggunakan content type application /JSON. Lalu yang kedelapan ada yang namanya error handling. REST API harus memberikan pesan error yang jelas dan deskriptif untuk membantu klien mengetahui di mana kesalahannya. Lalu yang sembilan itu ada yang dinamakan dengan REST API. Dokumentasi API, di mana setiap REST API ini perlu didokumentasikan dengan baik agar mudah digunakan. Dokumentasi ini nantinya akan menjelaskan setiap endpoint, metode, parameter, respons yang mungkin akan terjadi dalam suatu website. Lalu kita akan mulai melakukan install Laravel API. Setelah teori tadi, kita akan langsung mempraktekkan install Laravel API. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan install Laravel API. Nah, ini dia. Secara level 11, API dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan Laravel API ini, kita bisa menjalankan perintah php artisan install -2 API pada terminal project kita. Lalu kita akan langsung membuat controller API, berita controller. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan perintah tersebut. Nah, nanti yang bakalan muncul itu, nah, di controller bakalan ada folder API, di mana controller berita tadi bakalan muncul di dalam folder API. Lalu, nah, kita akan menambahkan beberapa kode berikut di dalam function yang ada di dalam controller. Nah, teman-teman semua kan sudah punya modulnya, mungkin bisa dilakukan copy paste, edit dan masukkan aja di file-file kita tadi. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa melakukan daftar routing. Nah, daftar routing ini harus kita letakkan di roots api.php. Nah, sebagai kita tahu, roots biasanya kita menggunakan web.php. Nah, sedangkan API ini kita menggunakan file api.php di dalam roots juga. Untuk file roots-nya, saya sudah ketikkan. Nah, ini. Saya sudah mendaftarkan routing untuk berita di API-nya. Baik, lalu kita lanjut langsung ke implement client. Kenapa? Karena di implement client kita bisa langsung melihat apakah itu bisa berhasil ataupun tidak. Nah, sebelumnya kita harus membuat kode berikut untuk tampilan.
di file blade baru yang kita buat di resource views berita.blade.php. Nah, resource views ini akan mengatur tampilan dari web yang kita buat. Seperti, sebentar saya lihatkan. Berita.blade.php. Nah, tampilan coding yang di sini nanti bakalan muncul dan akan tampil di halaman website si user. Lalu, nah untuk melakukan testingnya kita bisa langsung masuk ke websitenya dengan mengetikkan perintah php artisan serve. Untuk itu maka kita ketikkan perintah php artisan serve. Nah sebelumnya saya sudah melakukan menjalankan perintah npm run dev. Lalu agak lama ya. Kita tunggu hingga linknya muncul. Baik, kita bisa klik dan kontrol dan klik. Kita bisa login. Jadi sebelumnya di praktik sebelumnya kita sudah membatasi akses untuk admin, super admin dan juga tamu. Nah kali ini saya akan login dengan user admin, lalu ketikkan passwordnya. Oh. Nah, kita sudah login sebagai admin. Lalu kita bisa menampilkan controller yang sudah kita buat tadi di dalam folder Beritum. Perhatikan nama filenya ya teman-teman, jangan sampai typo. Nah, di sini manajemen beritanya. Nah, hal yang pertama kita lakukan ataupun bisa kita kerjakan setelah melakukan function-function di index atau controller tadi adalah bisa menghapus, mengedit, dan membuat berita baru. Nah, kita bisa melakukan percobaan dengan menambah berita. Nah, lalu isi beritanya suka-suka aja sih. Kita pilih file gambarnya. Kita simpan. Nah, tertambah berarti kode yang kita ketikkan di controller kita tadi berhasil. Lalu kita akan coba dengan edit. Nah, data yang kita edit tadi sudah berhasil, berarti function edit ataupun update dari controller berita API tadi sudah berhasil. Maka kita cobakan function terakhir yaitu function destroy, yaitu untuk menghapus. Kita klik OK. Nah, beritanya terhapus. Berarti function-function yang saya letakkan di dalam folder ataupun file apa namanya tadi? File controller di API itu berhasil dan berjalan dengan sempurna. Sekian dari saya, terima kasih.